Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Assalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Seiring puji yang tiada henti, segala kemuliaan hanya layak bagi Allah, Zat yang Maha Suci. Segenap sanjung dan puja mengalir hanya bagi Allah, Zat yang Maha Agung, yang atas izinnya kita diberi nikmat iman, Islam, serta kesempatan untuk berhimpun dalam majelis yang penuh cahaya dan makna ini. Salawat berbingkai salam mari kita haturkan dengan tulus dan penuh cinta kepada suri teladan sepanjang zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah sempurna menunaikan risalah agung, membimbing umat dari gelapnya kebodohan menuju terang benderangnya ilmu, iman dan amal. Dewan juri yang saya takzimi, para perempuan Aisyah dan para pemirsa, saudariku yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan untaian hikmah dalam rangka Milad Aisyah yang ke-108 dengan judul Perempuan Aisyah sebagai garda terdepan ketahanan pangan keluarga dan nasional. Para ibu, saudariku dan kaum perempuan yang dimuliakan Allah, di tengah tantangan zaman yang kian kompleks, ketahanan pangan keluarga bukan sekedar soal dapur, tapi soal dakwah, kemandirian, dan keberlangsungan peradaban. Maka tak berlebihan bila perempuan Aisyah dengan visi keislaman, keilmuan, dan kepeduliannya hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan gizi, ekonomi, dan nilai-nilai keberkahan dalam rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, "Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun 'anhum." Seorang perempuan atau istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka inilah saatnya kita sebagai perempuan Aisyah menjadi lentera dalam rumah, penyemai dalam ladang, serta penjaga dalam benteng ketahanan pangan yang berdaya dan berakhlak mulia. Saudariku rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka perempuan adalah pemimpin dalam rumahnya, ia berperan untuk menjaga keberlangsungan gizi, maka menjadi pelopor di urban farming, perkebunan ala perkotaan, berkebun di pekarangan, menanam cabai, kangkung, bawang di pot-pot kecil, atau tanaman yang berdaya jual sebagai ketahanan pangan keluarga. Maka perubahan besar itu bermula dari langkah yang kecil, dari piring yang kita isi, dari pilihan bahan makanan yang kita sajikan, dari tangan-tangan ibu yang menanam, meracik, dan menyuapi anak-anaknya dengan cinta dan iman. Nah, perempuan Aisyah mampu menjadi pelopor dan penggerak di tingkat ranting. Contohnya, membentuk komunitas kampung gizi, memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayur organik bersama. Nah, hasilnya bukan hanya untuk dimakan, tapi bisa dijual sebagai tambahan kas kelompok. Atau bisa kita ATM, mati tiru dan modifikasi program-program menarik seperti program 1 rumah untuk 10 tanaman. Setiap ibu bertanggung jawab untuk menanam minimal 10 jenis sayuran atau tanaman obat. Nah, rumah-rumah kita akan menjadi hijau, dapur menjadi mandiri, dan keluarga pun terjaga dari krisis pangan. Pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita ingin Indonesia kuat, mulailah dari ibu yang sadar pangan. Jika kita ingin bangsa berdaulat, mulailah dari perempuan yang tidak gengsi untuk menyiram tanaman di pagi hari atau berkebun di sela zikirnya. Karena kita perempuan Aisyah bergerak
Bukan hanya keluarga yang kokoh, tapi juga ketahanan nasional yang bangkit. Dari dapur, kita nyalakan obor peradaban. Dari kebun, kita tegakkan martabat bangsa. Inilah Qaryah Thayyibah yang hidup dari rahim perempuan-perempuan Aisyah. Perempuan Aisyah bukan hanya madrasah pertama bagi anaknya, tapi juga benteng pertama dari krisis pangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan setiap langkah kecil perempuan Aisyah yang ikhlas, karena dari mereka lah masa depan ditumbuhkan. Garda terdepan kekuatan pangan untuk mewujudkan cita-cita tujuan bangsa yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Suburkan sarwati nandur, murahkan sarwati nuku. Kemahripah loh jinawi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas tutur kata yang tidak berkenan. Usikum wa nafsi bitaqullah. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.